Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktikum atau sebuah percobaan dengan judul yaitu Pengaruh gas etilen pada perkecambahan kacang hijau. Nah, pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Kemudian yang kedua, ada menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi hasil observasi. Nah, pada praktikum ini memiliki variabel kontrol, variabel ikat, dan juga variabel bebas. Variabel kontrolnya yaitu tanaman kacang hijau, variabel bebas yaitu air dan pengaruh gas etilen pada tanaman ini. Kemudian yang ketiga ada variabel terikat. Variabel terikatnya yaitu pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Untuk faktor internalnya yaitu dipengaruhi oleh gen dan hormon dari tumbuhan kacang hijau itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal yaitu ada suhu, kemudian kelembapan, cahaya matahari, air, dan juga nutrien. Nah, untuk alat dan bahannya, simak terus videonya ya. Nah, kemudian untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah toples untuk toples tanpa pisang, kemudian toples untuk 1 pisang, dan toples untuk 3 pisang. Lalu ada 4 buah pisang yang sudah matang, kemudian ada kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam, air 100 ml, kapas 10 gram, 3 buah gelas plastik yang memiliki tinggi 6 cm. Langkah pembuatan. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu 100 ml air ke dalam wadah. 100 ml air ini digunakan untuk merendam kapas seberat 10 gram. Kapas seberat 10 gram kita rendam kepada air 100 ml. Kita ratakan hingga air meresap sempurna. Kita aduk hingga semua airnya meresap ke dalam kapas. Jika sudah, masukkan kapas yang sudah dibasahi oleh air ini ke dalam 3 buah gelas plastik. Setelah gelas plastik dimasukkan kapas yang sudah kita ratakan seperti ini, kita masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam ini kepada masing-masing gelas, yaitu sebanyak 5 buah. Seperti ini, 5 buah. Kemudian juga pada gelas-gelas berikutnya. Seperti ini. Kemudian pada gelas berikutnya. Seperti ini. Kemudian, jika sudah, letakkan pada botol atau pada toples yang sudah diberi label. Ini toples tanpa pisang. Jadi kita masukkan gelas plastik yang sudah berisi kacang hijau ini, tetapi tidak dengan pisangnya.
3 buah pisang. 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih seperti ini. 3 buah pisang dan benih kacang hijau. Kemudian kita tutup. Setelah itu, kita tunggu hasilnya. Kita diamkan dulu pada suhu kamar selama 4 hari. Karena praktikum ini akan didiamkan selama 4 hari, kemudian kita akan amati tinggi dari masing-masing tanaman kacang hijau ini. A few moments later. Nah, kemudian setelah 4 hari, ini penampakan pada toples tanpa pisang, toples dengan 1 pisang, dan juga toples dengan 3 pisang. Ini pada toples tanpa pisang. Ini pada toples dengan 1 pisang. Dan yang terakhir, ini pada toples dengan 3 pisang. Kemudian kita masuk ke proses pengukuran panjang batang dan juga panjang akar dari masing-masing tanaman kacang hijau. Jangan lupa untuk dicatat pula hasilnya ya. Ini dia hasilnya. Panjang akar dan panjang batang pada masing-masing tanaman kacang hijau. Nah, ini dia penampakan pada hari ke-0. Ini pada hari ke-1. Ini pada hari ke-2. Dan ini pada hari ke-3. Dan ini pada hari ke-4. Nah, kemudian ini untuk tabel dari hasil pengamatan. Pada toples A, toples tanpa pisang, diketahui panjang akar pada hari ke-0 yaitu semuanya 0 cm. Pada hari ke-4 yaitu pada kecambah 1 2 cm, kecambah 2 3 cm, kecambah 3 2,4 cm, kecambah 4 2,7 cm, dan kecambah kelima 2,1 cm. Dirata-ratakan menjadi 2,44 cm. Begitu juga pada panjang batang pada hari ke-0 yaitu 0 cm, pada hari ke-4 yaitu pada kecambah 1 11 cm, kecambah 2 12 cm, kecambah 3 10,5 cm, kecambah 4 15 cm, dan kecambah 5 6 cm. Jika dirata-ratakan menjadi 10,9 cm. Kemudian pada toples B yaitu dengan 1 pisang pada hari ke-0 0 cm, pada hari ke-4 panjang akarnya kecambah 1 yaitu 2 cm, kecambah 2 1,5 cm, kecambah 3 1,2 cm, kecambah 4 1 cm, dan kecambah 5 1,2 cm. Jika dirata-ratakan menjadi 1,38 cm. Kemudian pada panjang batang yaitu pada hari ke-0 0 cm, pada hari ke-4 pada kecambah 1 yaitu 3,5 cm, pada kecambah 2 2,3 cm, pada kecambah 3 3 cm, pada kecambah 4 2 cm, pada kecambah 5 2,5 cm. Jika dirata-ratakan menjadi 2,66 cm. Dan kemudian yang terakhir pada toples C yaitu toples dengan 3 pisang pada hari ke-0 yaitu 0 cm, pada hari ke-4 kecambah 1 yaitu 0,5 cm pada panjang akarnya. Kemudian pada kecambah 2 0,3 cm, kecambah 3 0,3 cm, kecambah 4 0,7 cm, dan kecambah 5 0,5 cm. Jika panjang akarnya dirata-ratakan menjadi 0,46 cm. Kemudian pada panjang batangnya pada hari ke-0 0 cm, dan pada hari ke-4 menjadi kecambah 1 3 cm, kecambah 2 2 cm, kecambah 3 1,3 cm, kecambah 4 1 cm, dan kecambah 5 1 cm. Jika panjang batangnya dirata-ratakan pada toples C yaitu mencapai 1,66 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa toples
tanpa pisanglah yang memiliki kecambah dengan proses pertumbuhan panjang akar dan panjang batang yang paling tinggi karena tidak ada gas etilen di dalamnya. Nah, gas etilen ini sendiri kan didapatkan dari buah pisang masak yang diletakkan pada toples B dan toples C. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa gas etilen ini semakin banyak gas etilen maka semakin mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kacang hijau ini. Dapat dibandingkan hasilnya pada toples A, toples B, dan toples C, yaitu dengan rata-rata tertinggi dimiliki oleh toples A yang di dalamnya tanpa pisang. Berarti pada toples A itu tidak memiliki gas etilen atau proses pertumbuhannya tidak terhambat oleh adanya gas etilen. Sedangkan pada toples B dan toples C terdapat pisang. Jadi proses pertumbuhan tanaman kacang hijau ini terhambat. Jadi perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman atau istirahat mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Nah, senyawa gas etilen pada umumnya ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilen. Gas etilen tidak berwarna dan mudah hilang. Gas etilen dikenal sebagai hormon yang bertanggung jawab terhadap berbagai proses perubahan dan pertumbuhan tanaman, di antaranya perkecambahan. Gas etilen merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas, dihasilkan oleh buah dan sayuran selama proses pematangan dan dapat mempercepat proses pematangan buah atau sayuran ini. Nah, kemudian fungsi gas etilen. Fungsi gas etilen itu yang pertama, ada mempercepat dalam pematangan buah dan menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kukuh. Yang kedua, ada memacu hormon lain dalam menimbulkan reaksi tertentu. Yang ketiga, mendukung terbentuknya bulu-bulu akar induksi sel kelamin betina pada bunga. Yang keempat, merangsang terjadinya pemekaran bunga. Dan yang kelima, ada mengakhiri masa dormansi atau masa istirahat pembentukan akar adventi. Nah, kurang lebih seperti itu praktikum atau percobaan yang kita lakukan mengenai pengaruh gas etilen terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya gas etilen ini sangat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman kacang hijau karena keberadaan gas etilen ini dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kacang hijau ini. Pada bukti nyatanya yaitu gas etilen ini mengakibatkan diameter batang dan diameter akarnya menjadi membesar atau lebih tebal dan pertumbuhan tanaman kacang hijau ke arah samping. Semakin banyak gas etilen maka akan proses pertumbuhan dari tanaman kacang hijau ini akan semakin terhambat dan diameter batang akarnya juga akan semakin membesar. Pada praktikum ini dapat dibuktikan yaitu pada toples C yang diberikan 3 buah pisang di mana akar dan batangnya semakin membesar atau tebal karena terdapat 3 buah pisang di dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi amal jariah bagi saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.